semuanya, perkenalkan aku Syifa dan selamat datang di Pergi Mendunia. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata ada beasiswa fully funded dari pemerintah Kanada untuk negara-negara di dalam ASEAN? Nah, di video kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Laura, salah satu awardee dari Canada ASEAN Seed Scholarship tahun 2023 lalu. Kira-kira gimana keseruan pengalaman dia selama di sana? Ayo kita tanya-tanya dan sharing langsung bareng Laura. Oke, halo semua. Kenalin nama aku Laura. Aku salah satu program awardee dari Canada ASEAN Seed Scholarship di Memorial University of New Zealand, Kanada. Halo Lor, apa kabar? Baik, ya Allah. Baik, ya Sudah lama ampun. nggak ketemu, Kak. Udah lama banget. Kayaknya terakhir itu pas apa ya? Pas gue balik dari Poland gak sih? Palingan Iya, yang gue ke kantor itu. literally tahun kemarin. Iya, udah setahun basically itu. Benar-benar udah setahun lagi. Kalau tiba-tiba cabut bulan Agustus, anjir. Lalu juga tiba-tiba cabut, lo lagi di mana nih? Kita lagi di Taiwan. Waduh. Iya, iya, iya. Jadi fun fact nih guys, Laura ini adalah awardee dari beberapa program sebenarnya. Nah sekarang itu lo lagi di Taiwan tuh bareng sama Aufar kan ya? Iya, lagi sama Alfa. Iya, jadi Rame kita di sini. rame banget sekampung kayak kalian kesana. Iya, jadi lagi di Taiwan sekarang tuh sama Aufar dan banyak teman-teman kita lainnya. Cuman karena kita udah dapet cerita mungkin lebih dalam tentang Taiwan dan program TEEP ini dari si Aufar, gue pengen nanya lu Lor tentang salah satu program lain yang pernah lo ikutin, which is student exchange lu kemarin waktu di Kanada ya. Ya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin buat mengawalin aja lu bisa nih kayak nge-introduce sendiri tentang program yang lo ikutin, terus itu siapa yang mengadakan, terus programnya itu apa, mungkin bisa lo kasih sedikit intro gitu. Uh, jadi basically program gue itu diselenggarainnya sama si Canada ASEAN Scholarship. Jadi ini tuh kayak kerjasama antara Kanada sama si negara-negara di ASEAN pokoknya. Jadi seleksinya sendiri itu walaupun kemarin tahapan awal dari ITS, itu tetap yang nyeleksi langsung dari si penyelenggara si Canada ASEAN Set-nya ini. Nah, itu kalau kemarin gue baca-baca di websitenya ya, itu dari se-ASEAN yang diterima cuma sekitar 100-an orang. Jadi kayak bener-bener kita yang daftar di ITS pun juga kayak saling berlombanya sama orang-orang se-ASEAN gitu, nggak cuma orang ITS lagi. Jadi kayak gue juga kayak ya nggak berharap muluk-muluk lah, soalnya ngeliat dari cutting-cutting sebelumnya yang ikut ke Moon, daftar ke Canada ASEAN City Moon ini juga kayak tahun kemarin tuh nggak ada, tapi 2 tahun lalu tuh ada. Jadi kayak nggak bisa nebak dapat apa enggaknya kan. Terus programnya sendiri ini itu biasanya kalau di ITS cuman buat fall semester aja, jadi pas semester ganjil doang. Nah kebetulan kemarin kita yang daftar berlima dari ITS, beda-beda jurusan semua. Nah terus kalau scholarship-nya yang didapat itu perlu sebutin amount-nya nggak nih? Up to you sih, boleh kalau kalau relevan. Oke, oke, kalau scholarship-nya lumayan sih, pokoknya lumayan banyak bisa nutupin semua lah dari kita tiket keberangkatan, segala visa, terus akomodasi segala macam, nutupin semua lah intinya. Maka sampai masih bisa sempat jalan-jalan di akhir tuh. Terus apalagi ya? Oh, kampusnya juga kalau untuk Memorial University of New Zealand kebetulan dari kampusnya ini kemarin itu dibuka untuk semua departemen atau semua jurusan. Jadi kayak gue sendiri itu daftar sampai ke 3 atau 4 jurusan berbeda yang relevan dengan departemen gue. Itu sih paling. Hmm, I see, I see, I see. Oke, jadi dia ini scholarship kerjasama dengan ASEAN dan berasal dari pemerintahnya Kanada berarti. Yap, betul. Hmm, oke, oke, oke. Dan lo kalau boleh tahu berangkat kapan ya kemarin itu programnya?
Jadi sebenarnya itu programnya kalau nggak salah mulai September awal sekitar tanggal 6, minggu pertama gitu. Cuman karena kita itu ada masalah kendala gitulah pas ngurus visanya agak telat, keluar LOA-nya agak lama, jadi kita baru berangkat seminggu setelah perkuliahan di sana udah dimulai. Hmm, oke oke. Berarti intinya tapi masih bulan September lah ya kemarin itu. Ya, masih September. September sampai Sampai kalau akademiknya kelar Desember tanggal 15, ingat gue. oke. Satu academic semester berarti ya itu ya. Yuk, tuh. Oke, nice nice. Terus eh gimana nih pengalaman lu waktu di sana, mungkin bisa diceritain kayak tadi kan lu bilang lu ada pilihan beberapa study program, dan sebenarnya background lo itu sendiri apa, terus akhirnya program yang lu ambil itu apa, selama lu 1 semester di sana. Oke, jadi karena gue sendiri dari Departemen Matematika ya, tapi buat fokusannya itu gue fokus ke ilmu komputer atau computer science. Jadi di sana itu ngambil ada beberapa matkul dari computer science, terus ada beberapa matkul dari bisnis manajemen sama statistik. Sisanya kayak cuman buat pemenuhin matkul jurusan aja sih sebenarnya. Cuman lebih tertarik ke computer science-nya. Itu sebenarnya sempat struggle banget di awal karena ternyata lumayan agak shock kalau mau ngambil matkul di sana itu mereka benar-benar ngelihat em, apa namanya kayak matkul prasyarat. Kayak kalau di kita kan kayak kalau mau ngambil matkul atas itu harus misalkan ngambil matkul apa dulu dari semester 1 atau 2 gitu kan. Dan mereka tuh lumayan strict banget ngeliatin kayak gue udah pernah ngambil apa aja sih di matkul ini pas di di ITS kan. Jadi tuh sempat ada beberapa yang ditolak. Terus akhirnya yang komputer saya bisa dapet karena gue nego bilang kalau TA gue buat undergraduate thesis berhubungan ke situ. Terus sama mereka juga diokein kayak oh pernah ngambil beberapa matkul di matematika gitu kan. Terus kalau di sana juga lebih apa namanya kita tuh juga kayak beneran belajar gitu sih. Soalnya kalau ngelihat beberapa program yang lain kan kayak eh, kebanyakan tuh mereka dapat program di kota-kota gede gitu ya. Nah, kebetulan yang di gua itu bener-bener kota ujung kecil banget di Kanada. Jadi kayak kita mau kemana-mana tuh juga nggak bisa gitu. Kayak bener-bener ya udah cuma di rumah. Jadi kayak bener-bener kalau misalkan orang-orang lain mungkin ada study board ya kayak seimbang jalan sama belajarnya. Kalau kita beneran kayak belajar terus soalnya nggak bisa kemana-mana di sana. Jadi kayak tiap hari tuh ya udah bangun pagi ke kampus, terus ke perpus, terus habis itu pulang. Udah gitu terus. I Itu sih Kak. see. Oke oke oke. Eh lu cerita kayak eh apa kita di sana, terus kayak kayaknya lu nggak sendirian gitu ya pas ngambil program ini ya kak? Iya, kita berlima. Jadi waktu itu kita daftar berlima dan kebetulan semuanya puji Tuhan keterima semua. Keren Itu keren. gua dari matematika, terus ada temen gua Anya dari teknik sipil, terus Cantika dari PWK, terus ada Joseph dari manajemen bisnis sama Tiara dari teknik kimia. Oke. Dan itu berarti mereka sesuai jurusannya masing-masing gitu ya, yang Gitu. dipelajarin waktu di sana. Hmm, oke oke oke. Kota kecil di ujung Kanada. Mungkin gue boleh tanya nih, sebenarnya lo tuh di kota mana nih? Mungkin belum banyak yang tahu tempat yang lo datengin tersebut. Oke, jadi ini nama kotanya kota Saint John's di provinsi Newfoundland and Labrador. Itu benar-benar ujung banget kayak mungkin kalau kalian pernah ada dengar yang tempat berangkat kapal Titanic ya itu bilangnya sih di situ di Saint John's. Oh, oke. Berarti dia lebih kayak eh kota sepi atau kayak kota mungkin kota pelabuhan gitu mungkin ya. Ya, bisa jadi kayak gitu sih. Hmm, oke oke. Terus eh gimana pengalaman lu selama di sana? Either dari sisi akademiknya atau kayak ya pengalaman kehidupan lo sehari-hari, gimana menurut lo selama di sana? Kalau dari akademik, jujur kayak culture shock banget, beda banget sama di Indo ya. Jadi kayak
gue melihat yang biasa gue lihat di film-film gitu ya, orang-orang luar kayak kayaknya banyakan main deh daripada belajar. Tapi pas gue datang ke sana kayak astaga, semua orang pada belajar, literally gue lagi di jalan di gedung departemen aja tuh ada orang lagi belajar, terus di perpus belajar semua. Jadi kayak niat gue yang biasa agak malas-malasan jadi kayak ikut kepacu buat belajar gitu gara-gara bener-bener orang di sana kayak kalau main yang main, belajar belajar gitu. Jadi kayak wow ini environment-nya bagus banget gitu sangat mendukung buat gue yang biasanya kadang agak males jadi kayak pengen ikutan belajar juga. Dan kebetulan karena gue juga sendiri kan dari departemen gue nggak ada teman-teman yang lain gitu. Jadi benar-benar struggle sendiri. Tapi senengnya kayak jadi bisa tahu gimana cara mereka belajar, terus gimana mereka itu benar-benar serius banget dalam eh, apa ya nggak cuma karena buat dapat nilai bagus doang tapi emang benar-benar buat ilmu pengetahuannya juga gitu. Terus orang-orang di sana juga baik-baik banget. Orang-orang yang gue tanyain dulu pas gue telat datang masuk kelas tuh kayak pada helpful semua kayak ngasih tahu kalau ini kemarin dosennya tuh bahas ini gitu. Terus dikasih tahu referensinya. Profesornya juga baik semua bener-bener nggak encourage walaupun gue telat sama profesornya tuh justru kayak nggak apa-apa dikejar pelan-pelan gitu. Terus kalau buat sehari-hari sih nggak banyak kemana-mana sih soalnya kayak kita tuh biasa kalau jalan-jalan paling cuma ke downtown atau ke mall. Mall gede di sana itu cuma dua doang. Jadi kayak kita biasa kalau jalan-jalan paling cuma pas weekend Sabtu gitu. Atau hari Jumat itu ke mall. Terus ya paling biasa main ke downtown, lihat-lihat apa toko-toko gitu. Sama duduk-duduk di pinggir ini sih, karena kan itu kayak banyak tempat transit buat pelabuhan ya. Jadi kayak biasa duduk di pinggir-pinggir di taman, terus lihat-liatin. Ya udah kapal-kapal. Oke, oke. Terus gue jadi kepikiran juga nih, di sana itu nggak tahu ya, kalau gue mikirnya biasanya tuh kota-kota yang cenderung kecil atau jauh itu mungkin diversity-nya kurang, atau kayak gimana sih kondisinya di sana? Apakah banyak international students juga, atau universitas lo ini apakah yang termasuk banyak international students-nya, atau gimana sih? Kalau dari diversity benar-benar diverse banget ya karena Mm-mm. Kanada itu termasuk salah satu negara yang terima imigran banyak open imigran gitu kan ya kalau nggak salah. Dan Ya. kemarin tuh banyak banget sih dari ada yang dari India, terus ada yang dari negara-negara Asia juga, terus banyak sih pokoknya banyak banget benar-benar diverse banget dan itu justru yang kayak bikin gua open new perspektif kalau orang-orang sini tuh kayak bener-bener open. Mungkin kalau pas gue jalan-jalan ke Toronto itu ya yang di mainlandnya itu bener-bener kayak terkesan banget kayak individu apa gimananya, tapi pas gue di kota kecil ini tuh kayak even sopir busnya itu kalau kita baru masuk itu tuh disapa kayak ditanyain hi how are you bla 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 Hmm. kayak walaupun kita nggak nyaut pakai headset pun sama mereka disapa gitu, jadi kayak ngerasa di welcome banget gitu walaupun kayak orang asing jauh banget gitu dari Indonesia tiba-tiba ke ujung dunia ke Kanada yang nggak pernah gue bayangin kayak ternyata mereka welcome banget sih baik. Seneng jujur, seneng banget bisa dapat kesempatan ke sana. I see. Oke, oke. Menarik sih. Jadi justru mungkin ini berkebalikan sama apa yang gue bayangin gitu. Kayak gue bayangin, oke, mungkin Kanada itu diverse, tapi justru gue bayangin diversity-nya itu bakal lebih terasa di kota besarnya gitu. Ternyata memang eh, even kota kecil seperti Saint John's ini inviting juga kayaknya ya vibe-nya ya. Tuh. Oke, oke, oke. Mungkin nanti gue bakal bahas lebih dalam lagi sih, karena gue termasuk yang tertarik juga nih soal culture dan diversity di berbagai tempat. Cuman tadi lo sempat mention juga terkait akademisnya. Eh, gue penasaran nih, kalau pendapat lo sendiri, apa sih yang stand out dari sistem perkuliahan mungkin di Kanada atau di universitas yang lo datengin? Kayak apa ada perbedaan yang lo lihat dari sana versus di ITS, atau kayak gimana tuh dari pengalaman lo? Kalau yang stand out mungkin ya
gue nggak berpikir kalau kurikulum mereka tuh ternyata lumayan banget bagus gitu ya, kalau in my opinion gitu ya. Jadi gue datang ke sana itu walaupun baru seminggu, gue nggak expect kalau mereka ternyata itu udah bener-bener merancang jadwal perkuliahan selama 1 semester. Jadi gue pas masuk kelas itu tiba-tiba profesornya ngasih gue beberapa lembar kertas itu isinya udah dari jadwal kapan bakal kuis, jadwal kapan bakal exam sampai silabus-silabusnya. Jadi kayak bener-bener udah tertata banget. Jadi kayak untuk semua matkul yang gue ambil itu jadwal perkuliahannya udah jelas, kapan kuis, kapan ada tugas, kapan ada exam. Jadi itu sangat membantu gue yang um, buat untuk gak deadlineer gitu. Karena kita udah ada deadline-nya semua, jadi karena tugasnya juga lumayan banyak ya, jadi setiap minggu tuh kayak gue udah bikin agenda ini mana yang deadline-nya paling cepat dikerjain duluan terus sudah kelar habis itu lanjut ke yang kerjaan lain jadi kayak wah yang biasanya deadlineer kalau di ITS jadi kayak ternyata enaknya kalau nggak deadlineer tugasnya kelar semua enak gitu gitu sih kak beda banget pokoknya. Oke. Terus kalau dari segi konten mata kuliahnya sendiri, mungkin ya konten mata kuliahnya dulu sih. Menurut lo kayak em, ada hal yang menarik nggak di situ atau kayak mereka tuh cenderung lebih berat justru kontennya atau lebih ringan atau kayak gimana kalau menurut lo? Eh, Kalau buat konten mata kuliah ya, waktu itu kan gue udah ngambil counter science yang berhubungan sama Introduction to Natural Language Processing, which is itu sangat berkaitan dengan topik TA yang gue ambil di buat kelulusan ini. Dan itu pas awal-awal gue sebenarnya kaget kaget banget sama kayak cakupan mata kuliahnya dan sempat kayak yang mau drop. Tapi konsultasi sama dosen pembimbing gue yang di ITS sama dosen lain lagi terus kayak di encourage kayak nggak apa-apa coba dulu ini kan kayak kamu baru ngeliat kan kayak gimana cara mereka kerja kalau di luar akademiknya terus kayak lama-lama ngikutin matkulnya malah jadi matkul yang paling gue suka sama profesornya juga soalnya bener-bener baik banget yang kayak nge-encourage kayak eh, orang-orangnya juga teman-teman sekelas gue juga gue tanyain kayak pada ngebantu helpful banget terus bahkan sampai yang di akhir sebelum gue pulang tuh gue sampai ngajak mereka foto bareng sama profesornya sampai dikasih pengumuman kayak kalian jangan pulang dulu ya ini orang tuh mau foto sama kalian kayak walaupun nggak lengkap gitu ya nggak semuanya datang tapi kayak ya ampun ini kayak kenang-kenangan berharga banget kayak walaupun cuma 1 semester ya mungkin setelah gue pulang mereka nggak inget tapi gue kayak bakal inget terus sama mereka gitu. Terus kalau konten mata kuliah lain juga iya beberapa mata kuliah tuh ada yang kayak mungkin gue udah pernah pelajarin di ITS gitu ya kayak maksudnya udah tahu konsepannya tapi eh, di sini tuh kalau pas di yang matkul di computer science tuh gue jadi kayak tahu oh ternyata ini kayak formula matematikanya kalau misalkan diaplikasiin ke computer science tuh ternyata hubungannya kayak gini kayak ada beberapa yang walaupun dalam satu mata kuliah gue jadi kayak paham oh ternyata ini korelasinya matematika sama aplikasinya di computer science terus iya sih kurang lebih kayak gitu. I see, I see. Berarti mungkin kalau yang bisa gue simpulin, sebenarnya di beberapa aspek tuh konten mata kuliahnya mungkin bisa dibilang lebih berat justru ya. Tapi kayaknya yang Ya gue betul. tangkap dari lo tuh bisa dibilang suportif gitu ya antara dosen dan mahasiswa-mahasiswa lain tuh bener-bener saling ngebantu gitu nggak sih biar biar bisa berhasil nih di mata kuliah ini gitu ya. Iya, profnya bahkan kayak nawari kayak ini saya ada jam kerja kosong di sini. Kalau misalnya kalian ada mau nanya bisa langsung datang ke office aja. Jadi kayak Hmm. bener-bener open bahkan kalau profnya juga nggak tahu gitu ya. Malah justru ngasih tahu kayak oke nanti sebentar ya saya cari dulu. Mungkin ada salah minggu depan pas pertemuan pas berikutnya saya kasih tahu lagi gitu. Atau mungkin bisa langsung email atau datang ke office aja buat tanya. Gitu sih. Itu sih yang kayak paling stand out banget lah perbedaannya. I see, I see. Oke, itu menarik banget sih menurut gue itu eh kayak jadi enak juga nggak sih suasana kuliah kalau kayak gitu karena biasanya kan kita di awal kalau udah keintimidasi duluan tuh bisa mempengaruhi sepanjang perjalannya kuliah tersebut kan ya. Bener-bener banget. Mm-mm. Tapi kalau di encourage kayak gitu, bener sih, itu kayak penting banget. Even walaupun lu sendirian tapi kayak ah gue nggak sendiri-sendiri banget mereka masih mau ngebantu gue gitu walaupun ada susah. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Bener-bener.
gue jadi kepikiran ini lor. Eh Apa tuh? Mungkin buat ngegambarin aja ya suasana kuliah di sana kayak gimana. Itu tuh typically kelas size-nya berapa sih? Jadi kayak berapa murid biasanya di satu mata kuliah atau kelasnya itu seberapa rame gitu. Oke, karena kelas yang gue ambil itu mayoritas kayak introduction, jadi kayak eh, mayoritas kelas yang gue ambil itu isinya sekitar 50 sampai 70-an orang. Lumayan banyak sih. Ih, nah itu jadi tambah amazing lagi sih menurut gue di jumlah kelas yang sebesar itu dan lu masih dapat kayak atensi personal dari profesornya gitu buat bener-bener ngebimbing lu gitu ya. Iya bener banget, karena kayak sampai mereka tuh kayak ingat kayak tanya di kelas kayak ini kalian ada yang mahasiswa exchange gak di sini gitu. Hmm. Kayak saya kan benar-benar diverse banget ya, jadi international student itu juga banyak banget. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau oh ini anak ternyata cuma 1 semester doang di sini. Oh ternyata ini emang anak full time 4 tahun kuliah gitu kan. Oke, oke. Nice, nice, nice. Menarik sih. Em, oke, mungkin gue mau balik lagi ke beberapa topik kita sebelumnya, yaitu tentang culture atau diversity gitu ya. Eh, Lu merasa gimana selama di sana terkait ini nih yang suka gue tanyain, makanan. Jadi kayak apakah lu kayak gimana sih sebenarnya cuisine-nya orang Kanada tuh typically kayak gimana atau eh, ketika lo mau mencari flavor-flavor familiar kayak rasa-rasa Asia atau Indonesia di sana tuh kayak gimana tuh Kak biasanya? Baik kalau makanan di sana yang paling kesamaan yang sama tuh ya paling makanan-makanannya kayak fried chicken gitu kan. Kalau apa burger gitu. Tapi yang nggak apa ya maksudnya yang nggak biasa di sana tuh kalau kita di Indo kan biasa kalau sarapan makan tuh nasi ya di sana tuh orang-orang nggak ada yang makan nasi jadi kayak gua sama teman-teman tuh kayak nyari beras ya udah beras 1 kilo 2 kilo beli di toko-toko kecil gitu jadi kayak karena apa susah juga gitu ya maksudnya orang-orang sana nggak makan nasi banget terus kayak gue lama-lama tuh kayak jadi kayak ikut pagi-paginya malah makan roti gandum terus sama minum susu siang sama malam baru makan nasi makanan beratnya jadi kayak kalau nyari makanan sebenarnya nggak susah-susah banget sih soalnya lumayan banyak toko-tokonya dan lumayan lengkap juga gitu tapi eh, makanan di sana tuh lumayan mahal jadi kayak kita tuh satu rumah masak terus gitu buat biar karena kita juga bawa banyak bahan makanan dari Indo kan apalagi Indomie itu jadi benar-benar sangat ngebantu kalau tiba-tiba kakak masakan Indo jadi kayak ya udah bumbu-bumbu terus kita ya bereksperimen dengan bahan-bahan makan seadanya biar tetap bisa ngerasain masakan Indo gitu kalau masakan Asia yang lebih dekat tuh eh, makanan-makanan orang Filipin sih soalnya di sana tuh lumayan banyak orang Filipin dan bahkan gue sampai sempet dikira orang Filipin ya bukan tapi bukan orang Filipin karena ternyata orang Filipin lumayan banyak di sana gitu jadi sometimes mereka suka salah kira kalau ini orang Indonesia apa orang Filipin jadi kalau makanan Asia tuh lebih banyak ya Filipin sempat waktu itu diajakin sama orang Indo juga di sana diajakin masakan restoran Filipin terus kayak oke ini baru makanan Asia gitu itu sih kalau makanan so far sebenarnya nggak ribet cuman karena mahalnya aja ya biaya hidupnya gitu jadi kita berusaha hemat tapi bereksperimen juga. Iya, iya, iya. Benar-benar. Oke, nanti nih perkara biaya hidup kayak gue harus explore lebih dalam lagi nih. Tapi sebelumnya gue mau tanya eh terkait ini. Tadi lu bilangnya kalian di sana rame-rame selalu masak di rumah gitu ya. eh Berarti itu sebenarnya akomodasi kalian ini berupa apa? Kayak kalian selama tinggal di sana tuh tinggal di mana gitu? Kalau waktu itu kan karena kita berlima ya, jadi 4 cewek dan 1 cowok. Nah, yang uh, dua ini kebetulan dia dapat tempat kos sendiri 1 kamar. Nah, terus sisanya gue bertiga, gue sama Anya Tiara itu dapat satu rumah gitu, benar-benar satu rumah yang isinya udah full furnished. Sebenarnya ini tuh kayak kita dulu dapat ini juga kayak lumayan beruntung karena dibantu sama salah satu orang Indonesia yang lagi kuliah di MUN juga. Terus kayak dibantuin cari.
Dan ini termasuk kayak lumayan gitu untuk harga satu rumah yang benar-benar isiannya udah full dari tempat tidur segala macam peralatan masak. Jadi makanya kayak kita beruntung banget dapat apa ya yang penting kayak mungkin dapurnya kali ya karena alat masaknya lengkap. Jadi kayak kita tuh bisa bereksperimen bikin-bikin makanan gitu biar nggak beli terus di luar. Terus ya sih kayak kita cuma bertiga, gua Anya sama Tiara dan satu rumah. Hmm, oke oke. Berarti itu kayak kalian patungan rentnya gitu ya bertiga ya? Yep, betul. Hmm, oke oke. Terus masak masak apa aja sih biasanya sehari-hari tuh? Nah, sebenarnya kalau masak tuh gue sama Anya termasuk tipikal yang mageran ya masak. Jadi yang paling sering masak tuh Tiara. Tiba-tiba gue amanya lagi di kamar, si Tiara tuh tiba-tiba ada bau oseng-osengnya tuh. Udah bawa nasi goreng, apa semua dia coba gitu kan. Jadi kalau gue sama Anya kayak biasa kita masak-masak yang simple-simple aja. Udah kayak chicken katsu, apa gitu, ayam goreng, apa kayak Tiara ini kayak nasi goreng. Terus tiba-tiba nawarin kayak, mau nggak nih gue bikinin nasi goreng kayak terima kasih Tiara. Itu bahkan sampai kayak kalau lu pada pernah dengar gitu ya, yang kalau misalnya di Kanada itu kayak ada alarm buat smoke detector itu tuh bener-bener sensitif banget. Jadi kayak kita setiap masak, gue pernah waktu itu sama Anya bikin ramyeon, itu tuh kita pakai dua panci langsung dan itu asapnya lebih ke asap uap sebenarnya, uap air kan. Cuman kita kenapa tiba-tiba tuh smoke detectornya bunyi dari itu sampai 4 kali. Suaranya tuh kayak sampai satu kampung gitu kayak anjir lah ini kenapa setiap masak kalau ada uap dikit sampai bunyi sih. Tapi kayak kita pikir bakal langsung datangnya sama pemadamnya kan. Tapi ternyata malah emang kayaknya udah biasa sih. Kalau buat orang-orang baru gini kalau masaknya sampai bunyi alarm gitu sih Kak. I see. Oke oke. Berarti ya sebenarnya eh nggak kangen-kangen banget mungkin ya sama makanan Indonesia selama di sana masih terobati lah gitu at least ya. Yo, itu kayak lumayan banyak bawa bahan makanan sih dari Indo untuknya. Oh gitu. Apain aja selain Indomie? Kayak Indomie waktu itu kayak gue bawa bumbu-bumbu nasi goreng, terus Hmm. habis itu kayak bumbu sianya bawa asap kuah, jadi waktu itu kita kayak beli ayam patungan terus kita rebus, yang penting kayak makan masak apa makanan kuah-kuah, ya udah kita seadanya pakai apa bumbu sepuah itu, terus tinggal tambahin lada sama garam yang penting ada rasa gitu kan. Terus kayak ya udah makannya makan nugget. Terus kalau dari Indo, oh waktu itu Tiara juga sempat kayak bawa kornet, terus pokoknya banyak bumbu-bumbu yang kayak bumbu instan gitu sih. Jadi biar kalau kita bereksperimen kayak tinggal udah cobain aja lah yang penting ada rasanya. I see, I see. Terus ini, lu dari rumah tersebut buat ke kampus lo itu typically mengandalkan public transport atau itu walking distance atau gimana? Oh, public transport. Soalnya gue dulu pikirnya pas kita sebelum berangkat ya, kita ngecekkan jarak dari rumah ke kampus tuh kayak cuma 2 kilo. Terus kita beranggapan kalau itu jalanan lurus doang, kayak datar. Jadi kayak, ah ini bisa mah udah jalan kaki. Tapi ternyata pas kita nyampe sana, karena kota kecil ujungnya, ternyata jalannya itu kayak naik turun gitu. Kayak di pedesaan, tapi kayak model kota gitu. Nah, jadi kayak kita tuh naiknya pakai bus rute 10, gue masih ingat banget rute 10 itu dari Moon Center ke downtown St. John's itu. Terus kayak setiap pagi kayak kita rutenya tuh jam-jamnya udah ada, jadi kita udah setiap mau keluar tuh kayak udah bener-bener 15 menit sebelum tuh bis datang harus keluar karena kan waktu itu kayak winter gitu ya dingin jadi kayak persiapan baju kita tuh kayak lumayan lama gue nggak expect bakal sama itu kalau di tes gue bisa siap-siap cuman 5 menit 10 menit pakai baju terus udah tinggal jalan naik motor kalau di sini enggak gue harus pakai baju 1 layar 2 layar terus jaket terus belum lagi pakai sepatu segala macam dan harus lari buat ke tempat busnya jadi ya itu sih kayak ternyata harus prepare 1 jam sampai 2 jam sebelum kelas dimulai. Oke, oke. Tapi reliable di sana berarti public transportnya ya? Ya, untungnya ya. Hmm, oke, oke. Seberapa dingin sih musim dingin kalau di sana tuh?
Kalau di gua nih, fun fact-nya ya, Saint John's ini tuh termasuk kota yang sangat berangin banget. Jadi kayak kalau secara suhu dingin ya mungkin kayak rata-rata suhu dingin di Kanada gitu lah ya. Lumayan dingin banget. Tapi karena anginnya itu sih yang benar-benar kencang banget, yang normalnya aja itu bisa sekitar 20 sampai 30 kilometer per jam. Tapi kalau misalnya lagi sekalinya badai itu bisa sampai 40 kilometer sampai 50 kilometer per jam. Terus pernah satu kali juga tuh bener-bener kayak kencang banget sampai teman gue tuh si Tiara sampai ke bawah sampai keseret angin gitu. Itu tuh kayak sampai 60-an kilometer per jam. Bahkan gue sama Anya waktu itu pernah mau grocery shopping, itu tuh kayak kita cuman bawa tas belanja, itu tiba-tiba pada jalannya naik, tapi kita kedorong ke atas sama anginnya. Kayak benar-benar sebenarnya dinginnya kayak ya udah dingin aja gitu kalau suhu, tapi karena ditambah sama angin kencang itu benar-benar terasa banget ya, kayak bisa bikin kepala pusing terus kayak sesak gitu gitu sih kalau cuaca. I see. Oke, oke. Ngeri juga sih kayaknya gue ngebayanginnya ya. Ini gue nggak expect ternyata seberangin itu. Oh, oke, oke. Dan itu jatuhnya emang pas winter ya lu ke sana ya? Akhir tahun gitu kan soalnya? Iya, fall masuk winter. Oh, fall masuk winter. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Eh, gue mau balik nih tadi perkara lu sempat mention kalau ternyata makanan di Kanada ini mahal atau ya di Saint John ini mahal gitu. Kayak gimana sih pengalaman lu di sana terkait living cost-nya? Kalau living cost di Kanada itu ternyata semua barang belanjanya lu beli itu ada pajaknya. Jadi kayak even lu beli makanan yang bukan makanan-makanan pokok ya, itu tuh dikasih pajak. Kalau di Saint John's itu gue lupa sekitar 15% apa 13% gitu. Pokoknya belasan persen pajaknya. Jadi makanya kayak kita tuh setiap mau belanja itu kayak mikir-mikir dulu kayak ini beneran dibutuhin apa enggak, karena pajaknya lumayan gede kan. Cuman untungnya kita karena kita itu di kota kecil, jadi mungkin untuk tiket buat kesananya tuh lumayan mahal banget karena jauh. Cuman untuk living cost-nya itu lumayan murah dibanding sama kota-kota gede. Jadi kayak untuk biaya sewa apa rumahnya juga itu lumayan lumayan murah sih, sebenarnya itu termasuk murah banget kayak kalau untuk kisaran di sana untuk dapat satu rumah itu. Jadi sebenarnya agak terbantu di em, living cost-nya nggak terlalu mahal. Jadi kayak kita bisa alirin duitnya buat ke kebutuhan yang lain gitu. Terus apalagi ya Kak? Living cost. Kalau public transport gimana? Oh, kalau public transport, kebetulan kita waktu itu langsung bisa yang ini sih apa kayak monthly pass gitu 1 bulan, dan itu kayak lumayan banget sih, kayak kita kan kemana-mana juga sebenarnya gak bisa jauh-jauh ya karena kotanya kecil, jadi kayak ya udah cuman main ke mall apa main ke downtown apa ke kampus. Jadi kayak karena kita tuh tiap hari ke kampus ya harus naik bus, terus pulang pergi pulang juga kan naik busnya, jadi kayak sebenarnya kalau dihitung sebenarnya nggak semahal itu sih karena ada harga buat student juga gitu buat apa busnya. Oke, oke. Kayaknya nih lu udah cerita banyak hal yang menarik nih tentang kampus tersebut dan mungkin bisa jadi daya tarik buat banyak orang untuk untuk mencoba mencoba keberuntungannya di program sejenis ini. Mungkin lo bisa share juga tentang kayak gimana sih dulu proses seleksinya, yang dicari itu apa, terus kayak menurut lo tuh apa yang bisa bikin seseorang tuh berhasil lolos tembus ke program ini gitu. Nah, kalau dari gue dulu proses ya ikut proses seleksi ini sebenarnya gue kan pengen banget saat itu sebenarnya nyoba Erasmus ya ke Eropa, cuman itu gue nunggu di tes bener-bener kayak nggak buka-buka gitu, kayak apaan bukannya. Terus akhirnya kayak ya udahlah kalau emang nggak dapet gak apa-apa gitu, coba program lain. Terus tiba-tiba dapet pengumuman yang Canada Associate Scholarship ini ke Kanada. Awalnya gue nggak berpikiran untuk daftar ke sini, kayak pernah kepikiran cuma kayak apa coba gitu ya, cuman melihat negaranya yang terlalu jauh ya kayak emang bisa gitu ya, bisa nggak sih gue ke sana gitu. Terus kayak akhirnya gue sama temen gue si Anya ini kayak ayo lo daftar aja daftar gitu. Awalnya gue sempat mundur karena waktu itu udah
mau mepet deadline dan gue tuh belum tes TOEFL. Terus sama temen dari ITS pengumuman itu kalau ditambah di extend deadline-nya jadi sekitar 1 minggu lagi gitu. Terus akhirnya kayak oke gue kejar um, terus gue siapin berkasnya semua. Dan karena ini seleksinya juga nggak cuma dari ITS ya, jadi kayak ITS tuh cuma ngirim nominasi dan yang seleksi dari sana kan. Jadi kayak cuma disaranin sama dari staff ITSGE buat pokoknya well prepare aja, kayak motivation letternya semua berkas-berkasnya itu di semaksimal mungkin, supaya mereka tuh kayak pas seleksi kita kayak oh ini orang mahasiswa ini tuh kayak bisa gitu dapat kesempatan ini gitu. Apalagi kan scholarship amount-nya tuh lumayan gede kan. Jadi pasti nggak mungkin mau sembarang dikasih gitu sama mereka. Jadi seleksinya waktu itu sekitar kita apply sekitar akhir Maretan gitu. Dan itu pengumumannya sekitar bulan Juni, pertengahan Juni. Jadi kayak kita nunggu benar-benar sekitar 2 bulan, 3 bulan, lama banget. Dan gue ingat banget waktu itu pengumumannya pas lagi masa-masa EAS. Lagi jadi pas masa ujian akhir, terus kayak gue lagi pusing malam-malam belajar, tiba-tiba dapet email kayak, oke gue keterima scholarship-nya Kanada Science. Kayak, ini beneran gak sih gue dapet? Kayak, soalnya dulu gue bilang ke apa, orang tua gue kan kayak, orang tua gue tuh juga kayak support deh, coba aja gitu, coba aja dulu. Terus pas gue dapet gue bilang kayak mah ini dapet, kayak beneran gak ini beneran dapet, jauh banget ke Kanada. Terus kayak gue kayak udah udah kamu ini kan, sebenarnya gue tuh juga agak gimana ya, dulu kan ini Kanada jauh banget ya dan mahal banget gitu lah maksudnya biaya hidupnya kan. Terus gue sampai kepikiran kayak sanggup gak ya maksudnya dari segi finansial gitu kan, karena kan gue juga masih dibayarin sama orang tua. Terus kayak bisa nggak ya, ini jauh banget. Tadinya tuh kayak mau sempat mundur juga, cuman karena beruntung kita berlima dapat semua, jadi kayak nggak apa-apa kita gas aja gitu, gas semua kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan kita bisa saling ngebantu. Kalau gue sendirian kayak gue bakal takut banget itu pergi ke sana tuh. Terus sama orang tua tuh kayak udah kamu lanjut aja, kapan lagi bisa dapat kesempatan kayak gini, ini pun jauh banget. Terus dapat scholarship lagi, belum tentu orang lain yang lain tuh bisa dapat gitu. Bahkan orang-orang lain yang mau pun juga kesempatannya tuh malah dapatnya ke gue gitu sama teman-teman yang lain. Jadi kayak udah diambil aja, kamu udah nggak usah pikirin gimana gimananya, yang penting nanti bisa berangkat gitu. Kayak ya ampun, gue kayak thanks to my mom and my dad udah nge-support. Akhirnya setelah lo didorong itu, lo merasa worth it nggak lo memberanikan diri untuk berangkat, Lor? Waduh, worth it banget. Gue tuh waktu itu sempet sampai nangis-nangisan banget kayaknya, gara-gara kayak kayak pertama kali gitu yang ngelepasin anaknya jauh banget, yang benar-benar jauh, yang perbedaan waktunya bisa sampai 12 jam. Dan kita tuh naik pesawat buat nyampe sana sekitar 2 hari 3 hari karena transitnya lumayan lama kan. Jadi kayak gue tuh takut banget, kayak setiap gue ini kayak ditanya udah di mana, ini udah nyampe belum belum. Terus kayak pas nyampe sana tuh kayak worth it banget. Gue dipertemukan sama orang-orang baik, kayak ketemu orang Indo juga di sana yang ngajak-ngajak, suka ngajak kita makan, ngajak catering. Pokoknya worth it banget sih. Ya, oke. Syukur deh kalau kayak gitu ya. Kan gak enak juga kalau lo udah takut-takut ternyata beneran menyeramkan gitu. Tapi untungnya terbayarkan lah Ya ya. welcoming. Ya. Oke, oke, bagus, bagus. Berarti lu eh di sana tuh sampai tadi kan katanya kuliahnya berakhirnya 15 Desember. Terus lu balik ke Indonya tuh di pertengahan Desember tersebut kah atau kapan tuh, Kak? Gue baliknya 1 Januari. Jadi waktu itu kan kayak eh, pertengahan Desember tuh udah kelar kan kuliah. Terus gue bilang sama orang tua gue kayak balik aja apa nggak apa-apa jalan-jalan di sini gitu. Terus sama orang apa bokap gue tuh malah justru kayak dibilang udah kamu jalan-jalan aja nggak apa-apa sampai tahun baru nakal di sana, kapan lagi gitu kan bisa ke sana. Terus kayak akhirnya ya udah gue pulang 1 Januari, itu jalan-jalan. Sisanya itu kayak kita seminggu habis kelar akademik kita seminggu stay di Saint John's, kayak ya udah pos-posin jalan di Saint John's yang belum pernah kita sempat datengin gitu kan, diantar sama um, orang Indonya juga. Terus habis itu
sisa 1 minggu sampai 2 minggunya itu gue jalan-jalan di Torontonya sama kita bertiga doang sih, cuman gue, Anya sama Cantika. Terus ya udah kita lihat-lihat di Toronto kayak gimana pas Christmas, terus pas tahun baru gitu sih. Iya, iya, iya. Boleh mungkin tuh lo ceritain kayak gimana Christmas di sana, tahun baru di sana, apa yang lo rasakan? Sebenarnya kalau Christmas gue tuh ekspektasikannya seperti New York gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa pas di Toronto ini agak beda aja vibes-nya gitu. Maksudnya kayak oke Christmas tapi maksudnya nggak sehidup itu. Dan waktu itu ini juga karena masalah iklim ya. Di sana tuh pas tahun kemarin itu kayaknya iklim benar-benar lagi agak gimana gitu kan. Jadi pas kita datang di San Jose itu udah winter itu udah terus salju. Tapi pas datang ke Toronto tanggal 24 itu ternyata tuh belum turun salju sama sekali. Padahal udah mau Natal dan kita cerita-cerita sama orang sana juga itu sebenarnya tahun lalu tuh justru malah badai salju pas mau Natal itu, tapi pas kita kayak warm Christmas gitu gak ada vibes Natalnya banget. Makanya sebenarnya kalau vibes Natalnya iya tapi kayak kurang lengkap gitu kalau dengan salju-saljunya gitu kan. Jadi tapi untungnya pas mau tahun baru itu gue liat banget malam tahun baru tanggal 31 itu gue kan siangnya sempat keluar gitu nonton balet terus habis itu pulang tidur bentar pas gue keluar malam itu tiba-tiba udah terus salju terus gue kayak seneng banget akhirnya tahun baru gue ditutup dengan salju pas lagi mau nonton petasan di Toronto gitu kayak wah. Terus gue datang ke apa namanya tempat kayak mereka ngadain pertunjukan apa sih petasan tahun barunya itu kayak di pinggir-pinggir danau gitu gue lupa namanya apa tapi di situ kayak bener-bener rame banget sama orang-orang kayak ya di situ kita nonton di situ kayak kurang lebih 10 sampai 15 menitan pertunjukannya. I see. Oke, oke. Dan itu at that point lo masih bertiga sama Anya sama Cantika ya? Oh enggak, waktu itu Cantika tuh balik duluan. Cuma dia di Toronto cuma berapa hari karena dia harus ada magang kalau nggak salah pulang. Terus si Anya itu juga cuma sampai tanggal 28. Gue yang sampai tanggal 1 sendiri. Jadi kayak waktu itu kita jalan ya udah lihat-lihat tempat-tempat apa kayak attractionnya di Toronto. Terus kita lihat University of Toronto dan lain-lain. Terus pas gue sendiri itu kebetulan ada Kak Satria yang orang Indonesia juga dan kebetulan lagi jalan-jalan ke Toronto pas tahun baru jadi kayak diajakin ke Christmas Wonderland apa kayak festival Christmas ya di Kanada gitu terus kayak kayak wow ini festival gue yang kayak festival Christmas vibes gitu yang bukan kayak Dufan panas-panasan tapi ini gue malah mati kedinginan. Oke, oke. Berarti at least ada something different lah ya dari experience lo Mm-mm. biasanya dengan di Kanada ini gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Terus terakhir nih Kak, kayaknya tadi seru banget nih cerita-cerita lu selama di sana. Kayak mungkin banyak yang menjadi tertarik juga untuk bisa atau ya terinspirasi lah dari lo ini untuk bisa explore dan mendapatkan peluang-peluang yang sejenis gitu. Menurut lo apa sih kayak tips atau mungkin sepatah dua patah kata yang bisa lo kasih untuk orang-orang di luar sana yang eh menurut lo bisa jadi dorongan nih atau motivasi nih buat mereka gitu. um, Tipsnya ini sih karena gue tuh emang udah kayak dari pas SMA tuh kayak udah kepikiran banget kayak gue harus bisa mencoba kayak entah program student exchange atau apapun yang bisa keluar karena uh, gue tuh bisa ke luar negeri ini juga berkat lewat jalur akademik gitu kan salah satunya dan scholarship itu bener-bener banyak banget kesempatannya kalau misalnya kita bener-bener cari gitu ya itu even apa kayak dari Amerika terus Eropa Erasmus terus yang Kanada Kanada ASEAN ini terus kayak di Taiwan juga yang program TEP itu kan juga scholarship kan dan itu bener-bener banyak banget mungkin yang orang-orang takutin di awal tuh kayak nutupin nggak ya finansialnya gitu sebenarnya justru karena hal itu tuh kita jadi belajar juga pas di sini kayak gimana cara kita bisa mengatur keuangan jadi kayak untuk bisa bertahan hidup di negara orang gitu ya mungkin kita nggak punya kenalan sama sekali di sini dan itu kayak suatu tantangan yang baru buat gue gimana caranya gue bisa belajar untuk em, apa ya berdiri sendiri gitu misal tanpa
ada temanan orang tua di sini gitu kan, terus ketemu orang-orang baru dan segala macam. Intinya kayak dicoba guys, itu karena kesempatan itu mahal banget gitu. Mungkin tahun ini bisa dibuka, tapi belum tentu tahun depan dibuka lagi gitu kan. Kayak mungkin kalian berpikir kayak, oh ini masih ada kali yang masih dibuka tahun depan pendaftarannya, tapi ternyata tiba-tiba nggak dibuka kan, lolos gitu kan kesempatan kita tahun sebelumnya itu. Jadi kayak selagi bisa dicoba, dicoba aja karena ya itu sekali lagi kesempatan itu mahal banget dan sekali kalian bisa dapet kesempatan itu worth it banget. Kalian bener-bener apa ya, ngebuka perspektif baru gitu, nggak cuman di zona nyaman kalian di Indonesia, tapi kalian jadi bisa ngeliat juga orang-orang di luar negeri itu kayak gimana sih culture-nya mereka, gimana mereka bersosialisasi, terus gimana akademik orang-orang di luar, terus gimana mereka welcoming kita segala macam. Dan itu benar-benar suatu hal baru banget yang sangat-sangat gue syukuri yang bisa gue dapetin dari program ini. Oke Panjang banget deh. ya katanya, itu bukan satu dua patah kata lagi. Keren, nggak apa-apa, lebih banyak lebih baik, Lor. Berarti motivasinya tambah banyak itu berarti. Tapi semoga yang lainnya bisa termotivasi juga ya. Banyak kok guys kesempatan tuh, tinggal kita niatinnya dimantepin dan effortnya juga. Amin, bener banget, bener banget. Semoga ini deh, Lor, semoga dari yang nonton-nonton video ini barangkali nanti ada yang menyusul lo gitu kan, jadi penerus lo, Amin. either di Gak ada nih, ada tingkat gue nih satu dari matematika juga kayak oh ya, mau daftar ke sana, terus kayak masih nunggu pengumumannya. hmm, mantap Semoga mantap lolos mantap. deh dia dan orang-orang yang lain Amin. daftar. Amin, amin, amin. Gue sendiri udah dapat banyak insight yang menarik banget dari lo. Semoga audiens-audiens yang nonton juga sama. eh Lo boleh ini nggak sih, Lor, kayak share either social media atau apa lo gitu yang mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya atau kepo-kepo lebih lanjut bisa ngontak lo tuh di mana? Oh, kalau di Instagram bisa langsung di @orlanta, ORLANTHA, A-nya double di terakhir, AA terus underscore. Oke deh, sip kalau gitu. Ini sekarang di Taiwan udah jam berapa nih? Sekarang udah mau jam 8 Oh, malam. udah Di mau jam sana jam 8 berapa malam. lo? Gue mau jam 2. Siang ya? Jam 2 siang. 6 jam Habis berarti kita ya bedanya. 6 jam. Tadi tuh gue kira 7. Gue ingetnya itu pas sama Muti gue beda 7 jam. Gue kira sama lu juga beda 7 jam. Gue kebalik gitu deh. Iya, Muti lebih cepat sejam. Iya. Habisnya mau ngapain nih, Lor? Habis ini lanjut ngerjain buku TA, Kak, karena saya mahasiswa tahun akhir. Doakan bisa lulus. Sama bareng kita, cuy. Ya ampun. Ya, Oke deh kalau gitu. Good luck buat TA lo dan enjoy juga nih, lo masih ada sekitar ya 3 mingguan lagi. Almost 1 bulan lagi di Taiwan ya. yep. Semoga lo juga menikmati experience ini. Dan thank you banget sharing-sharingnya hari ini, Lor. Aduh, makasih banyak. Justru gue makasih nih yang udah diundang. Iya. Aman. Semoga kita ya see you soon di Surabaya atau Jakarta lah ya, Lor. Ya, ayo kita bertemu lagi ya. Ayo, Blok M lagi, Blok M. Wah, mantap. Oke deh, thank you banget ya, Lor. Yoi, makasih juga sih, Pak.